Seperti juga rasanya aspirasi yang tadi yang mungkin efek dampak dari minuman beralkohol ini juga dirasakan oleh di daerah-daerah sehingga sebagian daerah atau bahkan sampai puluhan daerah itu sampai membuat peraturan daerah untuk ya mengatasi, mengelola, melarang bahkan minuman beralkohol ini. Nah, ini memang masih tinggal menunggu payung hukum yang lebih tadi kalau disebut dalam trailer tadi adalah holding regulationnya itu apakah eh, masih memungkinkan atau sejauh mana progres sampai saat ini sehingga bisa disambungkan antara perda dan hingga ke undang-undang nantinya gitu Iya, Mas. jadi saya juga sampaikan, ya saya sampaikan juga ya bahwa di daerah-daerah itu lebih kurang ada 13 kabupaten kota, dua di antaranya itu provinsi ya, provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Papua. Ya, selebihnya itu ada kabupaten kota, ya ada Jambi, ada di Sulawesi ada, ya kemudian di Sumatera ada, ya kemudian di beberapa provinsi yang ada kabupaten kota juga ada. Jadi mereka sudah membuat itu, mereka sudah menyadari itu. Nah, saya katakan bahwa bagaimana kemudian ya undang-undang ini mengatur secara nasional. Selama ini kan aturan tentang minuman beralkohol itu berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan dan masih Hmm. parsial, ya masih parsial. Itu satu. Yang kedua tadi saya katakan bahwa daerah-daerah sudah membuat peraturan daerah terkait dengan minuman beralkohol tadi itu, ya walaupun judulnya beda-beda. Intinya bagaimana mengendalikan minuman beralkohol, ya. Nah, dulu waktu 2015 ketika Rahmat Gobel yang menjadi Menteri Perindustrian, dia juga buat surat edaran, surat Menteri Perdagangan, ya. Dan waktu itu kan diprotes ya dan tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu memang kita ingin ya memperkuat sebenarnya keinginan orang-orang daerah. Jadi DPR RI kami ya para pengusul itu ingin menguatkan aspirasi orang-orang di daerah ya sehingga mereka mendapat rujukan secara nasional. Kan malu juga nih kita ya orang-orang di daerah sudah duluan kita masih ya terlambat, masih berdebat, masih berpikir manfaat mudarat, masih berbilang tenaga kerja dan lain sebagainya. Ya malu kita sebenarnya orang daerah. Ya, jadi kalau misalnya kita nanti misalnya ingin melakukan diseminasi rancang undang-undang ini ke daerah-daerah yang sudah ada perda tentang minuman beralkohol, ya barangkali kita bisa dikatakan seperti pahlawan kesiangan, kira-kira begitu. Ya, bagi daerah-daerah yang sudah punya itu. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan ini yang harus kita pahami, ya bahwa ingin mengakomodir dan memberikan referensi kepada daerah-daerah ya ketika dia mengatur soal minuman beralkohol di daerahnya. Walaupun secara umum ini mirip seperti narkotika, ya psikotropika, bahwa sebenarnya ada juga ya yang narkotika itu juga bisa digunakan untuk kepentingan medis. Ganja misalnya bisa digunakan, tapi kan itu harus diawasi dengan baik, ya. Yang kita ingin Ya, atur kan penyalahgunaan, ya penyalahgunaan, ya sehingga menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya siap, baik. penyalahgunaannya. Kemudian makanya harus dikendalikan, diawasi dengan baik. Kalau nggak akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita begitu.